Halo, salam jumpa pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Selamat malam, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tentunya bahagia. Senang sekali saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Dan pemirsa, di kesempatan yang berbahagia kali ini saya berada di Gereja Katolik Maria Diangkat ke Surga yang berada di Jalan Bunga Leli nomor 17 Kota Malang. Dan tema pada kesempatan kali ini yaitu 25 tahun Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Nah, untuk membahas dengan tema 25 tahun FKAUB Kota Malang sudah hadir di Gereja Katolik Maria Diangkat ke Surga. Yang pertama saya kenalan terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak Romo JC Eko Atmono PR selaku Koordinator FKAUB Agama Katolik. Ya Bapak, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Bapak? Saya manggilnya Pak Eko ya ini ya? Atau Romo Eko ya? Romo ya. Gimana Bapak kabarnya? Baik ya? Baik-baik, sehat-sehat. Sehat-sehat, iya. Sudah siap Bapak ya kita berdiskusi bersama ya Bapak ya. Ya, selanjutnya di sebelahnya Romo Eko yang terhormat Bapak Andi Heru Darpitu selaku Presidium Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Rahayu. Bagaimana kabarnya? Kabar kami baik, sehat, walafiat. Iya. Seluruh keluarga dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Iya, terima kasih. Kemudian saya sapa juga ini yang terhormat Bapak M. Fahaza. Ya, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum pemirsa yang Ya. berbahagia malam hari ini. Selaku Presidium Islam NU ya Bapak ya, Nahdlatul Ulama. Bagaimana kabarnya Bapak? Saya manggilnya Alhamdulillah sehat. sehat ya. Saya manggilnya Bapak Fahaza. Iya. Ya. Ya, selanjutnya di sebelahnya saya sapa juga yang terhormat Bapak Pandita Suyanto selaku Presidium Buddha. Selamat malam. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Baik, Mbak Nisa. Baik ya Bapak ya. Selanjutnya saya juga menyapa yang terhormat Romo Mangku IGN Susanta selaku Presidium Hindu. Selamat malam. Mbak Selamat Nisa. malam. Salam sejahtera dan sehat selalu. Ya, bagaimana kabarnya? Baik-baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya juga menyapa yang terhormat Bapak Krista BP selaku Presidium Agama Kristen. Shalom. Selamat berjumpa Mbak Nisa. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Iya, selanjutnya ini di sebelah saya juga saya sapa yang terhormat Bapak Pendeta David Tobing selaku Sekjen dari FKAUB Kota Malang. Ya, selamat malam. Iya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Ya, saya sudah berkenalan satu persatu ya pemirsa, luar biasa sekali beliau-beliau ini. Nah, untuk tema kali ini pemirsa yaitu tentang 25 tahun FKAUB Kota Malang. Pertanyaan saya kepada Romo terlebih dahulu ya Bapak ya. Sebenarnya FKAUB itu singkatannya dari apa Bapak dan pengertiannya itu apa untuk Forum Komunikasi Antar Umat Beragama? Bisa dijelaskan kepada pemirsa Dharma TV. Ya, singkatan memang sering membuat bingung orang. Dikira Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya, atau Forum Kerukunan. Tetapi di sini adalah Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Jadi tekanannya awalnya dulu karena situasi kondisi belajar berkomunikasi, tetapi komunikasi tiada hentinya akhirnya berkembang untuk menjadikan tempat atau wahana, wadah di mana kita semua dari berbagai agama, dalam hal ini 6 bahkan 7 atau bisa lebih, untuk bisa saling berkomunikasi. Jadi wadah bertemu, ngomong-ngomong, tidak hanya ngomong saja tapi juga berbuat sesuatu untuk
meningkatkan kerukunan itu, meningkatkan toleransi yang diemban jadi isi mainnya para tokoh agama dan juga tokoh masyarakat atau umat beragama itu sendiri. Toleransi, mencoba untuk merajut persaudaraan sejati, itu jelas berarti wadah ini tidak sekedar komunikasi tetapi juga kerjasama dan membangun persaudaraan sejati. Itu yang bisa saya jelaskan. Oke, Bapak Romo tadi menjelaskan merajut persaudaraan sejati itu adalah tagline dari FKAUB ya Bapak ya. Nah, untuk masuk dalam FKAUB ini apa saja Bapak, siapa saja yang bisa masuk? Apakah seluruh masyarakat seperti itu ataukah yang memiliki sebuah apa ya istilahnya, memiliki sebuah power seperti itu yang bisa masuk FKAUB atau bersifat umum seperti itu maksud saya? Jadi sebetulnya ini awalnya adalah tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang prihatin dengan nanti ada latar belakang sendiri. Lalu kemudian karena ini adalah forum, adalah wadah dengan tujuan persaudaraan sejati, seperti dalam logo pelangi itu adalah tidak ada batasnya, maka siapapun dari agama manapun bisa bernaung di situ, bisa menjadikan FKAUB ini sebagai rumah bersama. Ya, jadi tidak ada sekat ya Bapak ya? Sementara begitu. Baik, terima kasih Romo. Saya beralih ke Bapak Suyanto terlebih dahulu ya. Nah, untuk FKAUB ini kapankah Bapak terbentuknya? Secara resmi Forum Komunikasi Antar Umat Beragama ini dideklarasikan ya, istilahnya bukan berdiri tapi dideklarasikan pada tanggal 20 September tahun 1998. Sudah cukup lama sekarang, sudah usia hampir 25 tahun. Seperempat ya, seperempat abad ya Bapak ya. Seperempat abad ya. Nah, untuk apa yang melatar belakangi terbentuknya Forum Komunikasi Antar Umat Beragama ini Bapak? Ya, tahun 98 itu terjadi beberapa peristiwa, khususnya di wilayah Tapal Kuda di Jawa Timur, yaitu konflik yang melibatkan hubungan antar umat beragama. Ya, ada tempat-tempat ibadah yang dirusak, dibakar. Nah, kemudian situasi politik saat itu juga kita sama-sama tahu, kita berada dalam kondisi yang transisi ya, memasuki era reformasi, sehingga ada keprihatinan bagi masyarakat beragama di Malang, bukan hanya kota Malang tapi juga kabupaten maupun Batu, jadi Malang Raya. Dari keprihatinan itu melahirkan satu aktivitas yang didahului oleh forum doa bersama. Jadi hampir seminggu sekali tiap hari Jumat waktu itu ada gerakan doa bersama. Jadi forum doa bersama waktu itu digagas oleh kaula muda, mahasiswa. Kemudian berangkat dari situ hadir pula tokoh-tokoh agama. Kemudian memikirkan untuk jangka yang lebih panjang. Kalau hanya forum doa bersama kan sepertinya temporer sekali atau insidental. Lantas muncullah gagasan untuk membentuk sebuah forum yang lebih bersifat jangka panjang begitu. Nah, waktu itu disepakati pakai istilah forum komunikasi karena semua itu berawal dari komunikasi ya. Artinya prasangka, kecurigaan itu karena tidak ada komunikasi. Setelah ada komunikasi, prasangka, kecurigaan, kecemburuan itu menjadi cair, menjadi lenyap. Maka kami pilih waktu itu sepakat dengan forum komunikasi antar umat beragama. Nah, didirikan 20 September atau dideklarasikan 20 September 1998. Iya. Itu. Jadi untuk forum komunikasi ini kan banyak sekali agama ya Pak ya. Di antaranya Kristen, Katolik,
penghayat kepercayaan. Ya, 6 seperti itu, agama 6 dan agama. juga dari penghayat kepercayaan. Nah, itu bagaimana Bapak menyelaraskan gitu maksud saya. Jadi kan perbedaan agama itu apakah ada istilahnya gap seperti itu ataukah justru dapat bersatu seperti itu Bapak? Ya, sejak awal berdirinya bangsa Indonesia, founding father kita sudah sepakat bahwa kita itu berbeda. Iya. Jadi kita semua sudah harus memahami, memaklumi, menyadari sepenuhnya bahwa kita itu memang berbeda. Iya. Berbeda itu sebuah keniscayaan. Nah, kami para tokoh agama dan juga penghayat kepercayaan yang berkumpul di FKUB ini sudah memiliki kesadaran itu bahwa kita itu berbeda, tidak mungkin untuk diseragamkan, untuk disamakan. Nah, dengan menyadari adanya perbedaan itu, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membangun kebersamaan, persaudaraan sejati. Tagline kami seperti itu. Tidak memperuncing perbedaan yang ada, tapi bagaimana membangun kebersamaan di luar hubungan individu dengan Tuhan. Banyak hal yang perlu kita pecahkan bersama dalam masalah sosial, kemanusiaan. Kalau ada bencana, itu ya kita bisa bekerja sama. Baik, seperti Bapak. itu. Seperti itu Bapak ya. Ya Bapak, nanti kita sambung lagi ya Bapak ya, karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Ya pemirsa, masih membahas tentang 25 tahun FKAUB Kota Malang. Tadi saya ke Bapak Suyanto ya Bapak ya. Bapak Suyanto, tadi kita membahas tentang latar belakang dari FKAUB. Jadi Bapak menjelaskan tadi yang namanya berbeda agama itu bukan untuk diperuncing ya Pak ya. Betul. Tapi kita sama-sama untuk bertoleransi dan juga menjaga persaudaraan sesuai dengan tagline dari FKUB, yaitu merajut persaudaraan sejati. Iya, terima kasih Bapak. Bisa dilanjutkan lagi, mungkin ada yang terlewatkan tadi. Oh ya, mungkin Pendeta Krista hafal nama-nama tokoh yang ikut mendirikan atau mendeklarasikan waktu itu. Siapa saja pendiri dari FKUB Kota Malang? Pendeta Krista. Terima kasih Mbak Nisa. Iya. Jadi kalau kita bicara background itu, saya mulai dari background ya. Background itu agak jauh sebenarnya. Itu kan pergumulan kita sejak tahun 96. Jadi menuju kepada keruntuhan Orde Baru. Jadi 96 itu bulan Februari ada perusakan 10 gereja di Sidotopo, Surabaya. Kemudian September itu ontran-ontran pembakaran, perusakan sampai timbul korban jiwa gereja-gereja di Situbondo. Dan gitu kita terus bergerak ya. Kemudian kita sampai kepada isu-isu yang yang akhirnya membuat gaduh selalu di masyarakat. Kemudian dibentur-benturkannya para penganut agama satu dengan yang lain ya. Kita nggak ngomongin siapa, tetapi kita prihatin dengan hal itu sampai pada akhirnya berpuncak pada bulan Mei 98 di mana terjadi gerakan reformasi dan kita tahu semua. Nah, gerakan reformasi itu sendiri kan sebenarnya belum tersetting dengan baik, sehingga masyarakat juga mengalami kebingungan mau dibawa kemana sebenarnya reformasi. Oke, Orde Baru sudah tumbang, tapi reformasi mau dibawa kemana? Nah, untuk kita juga mengantisipasi hal-hal yang jangan sampai terjadi lebih parah di masyarakat, maka kemudian kita lakukan diskusi-diskusi awal sebelum FKUB ini kita bentuk. Ada Romo Parera almarhum waktu itu, juga ada Pak Khosin Askandar, kemudian juga almarhum Mas Syafiq, Muhammad Syafiq itu juga almarhum. Kemudian ada ini Bunsu Anton,
ada Pandita Suyanto, ya. Kemudian dari Hindu itu ada Bapak Ida Bagus Bajera, ya. Kemudian Romo Beni belum ikut waktu itu, waktu diskusi-diskusi awal. Kemudian kita lakukan deklarasi di Balai Wiyoto, Jalan Supriyadi nomor 18. Nah, di situ kita deklarasikan dengan formasi dari Muslim waktu itu hanya diwakili oleh satu orang untuk menandatangani, yaitu Kiai Haji Nur Qosin Askandar almarhum. Kemudian dari Kristen Protestan saya sendiri, dari Kristen Katolik itu Romo Beni Susetyo yang sekarang berdomisili di Jakarta sebagai Ketua Penasehat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Kemudian dari Hindu Bapak Ida Bagus Bajera, dari Buddha Bapak Pandita Suyanto. Kemudian pada masa itu penghayat kepercayaan belum tanda tangan tapi hadir, ya. Pada giliran berikutnya nanti muncul Romo almarhum juga, Romo siapa ini namanya? Romo Yudo. Nah, Itu 25 tahun yang lalu ya Bapak ya? Sudah ya, Bunsu Anton ya, Bunsu Anton Triyono itu dari Konghucu. Beliau sekarang sudah sangat sepuh ya, tinggal di Mergan ya. Itu kemudian sekjennya waktu itu Bapak Imam Muslik. Ya, kita doakan karena sekarang beliau sedang sakit. Kemudian bendaharanya Bapak Dokter Kasworo almarhum, itu dokter gigi, tinggal di kompleks Kesatrian situ. Satu lagi wakil bendaharanya Bapak Suroyo. Ya, nah itu sejarah. Kemudian dari situ kita bersama-sama melakukan konsolidasi terus-menerus di masyarakat, termasuk ketika peristiwa pembunuhan Dukun Santet. Ya, kami sampai melakukan perjalanan bukan hanya di Malang, tetapi bersama dengan Kiai Haji Said Agil Siroj. Kami satu mobil dengan para presidium ini pergi sampai ke Situ Bondo untuk ini mengantisipasi isu Dukun Santet itu tadi. Belum lagi ketika kita berjalan sampai ke wilayah selatannya Kepanjen sana, pantai selatan, karena di sana juga ada benturan masyarakat ya. Tapi kami menduga sebenarnya nggak benturan itu, dibenturkan. Ya, pada masa itu. Nah, itulah usaha-usaha awal dari FKUB. Nah, kemudian mengalami regenerasi. Sebenarnya saya ini balik lagi. Saya sudah pernah digantikan, tapi kemudian sekarang ini balik lagi saja karena yang presidium berikutnya itu kemudian ada yang sakit, tidak bisa aktif lagi begitu. Ya, Bapak Krista, saya juga penasaran ini Bapak, kegiatan dari FKAUB ini apa saja? Apakah hanya mendamaikan suatu benturan-benturan tadi atau ada kegiatan-kegiatan lain Bapak? Sebenarnya pada masa awal kita itu lebih banyak memainkan simbol. Nah, simbol apa itu? Simbolnya itu begini maksudnya. Masyarakat itu kan keruh. Saling curiga satu dengan yang lain. Kemudian gampang sekali dipecah belah berdasarkan agama dan keyakinan. Maka kehadiran kami dengan pakaian khasnya masing-masing yang tampil begitu kepada masyarakat, ini mau menunjukkan kepada masyarakat sebenarnya kita tuh nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi kita ini menjadikan diri kita itu simbol, nggak ada masalah. Walaupun sebenarnya dalam keseharian kami itu ya akrab banget gitu ya. Sampai seperti saudara begitu ya. Kalau lihat Romo Eko ya sudah seperti dulur sendiri, guyon. Jadi kalau sudah kayak begitu di antara kita, hal-hal yang semula tajam itu jadi langsam semua, jadi lebih enak dibicarakan itu. Karena kita sudah akrab gitu.
itu kegiatan-kegiatan awal kami. Kegiatan berikutnya mungkin nanti Mas David Tobing ini bisa memberikan uraian lebih lanjut, karena kita pernah melakukan doa bersama di lapangan Rampal, mengerahkan sekitar 15.000 umat. Dan tidak ada masalah. Iya, yang dikhawatirkan kalau ada kerumunan, ada masalah, ternyata ya tidak juga ya. Waktu itu kita minta Romo siapa? Yang Romo Sandiawan untuk menjadi narasumber, di samping juga Yai Said Agil ya. Jadi artinya kita untuk pada masa itu kita memainkan dulu simbol-simbol, walaupun sebenarnya itu kita harus berterima kasih kepada Romo Eko Putranto, bukan Romo Eko Atmono, tapi Romo Eko Putranto, Mas Trianom Suryandaru dan kawan-kawan yang sudah memulai melakukan tindakan-tindakan real dengan tadi sudah disebut oleh Pandita Suyanto, forum doa bersama, dan juga Pandita Suyanto, kami sendiri. Jadi kita melakukan doa secara berkelompok lintas agama, menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kita pindah-pindah ya, di kelenteng, di vihara, di katedral, di gereja, di pura kita. Jadi sesama forum komunikasi. Jadi itu anak-anak muda. Ini kita bangga sekali dengan. Tapi sekarang ya sudah tua-tua. Waktu itu masih anak-anak muda, masih pada single. Sekarang sudah punya anak. Dan kami tetap akrab sampai detik ini. Ya, itu sebenarnya yang kita harapkan. Nanti keakraban itu bisa diturunkan kepada anak cucu kita. Nah, yang paling agresif untuk menurunkan kepada anak cucu kita selama ini saya lihat Pak David Tobing sama Pak Andi ini selalu melibatkan keluarganya ya, sampai anak-anaknya ikut ya, mudah-mudahan nanti sama mantu-mantunya juga ikut. Gitu Mbak Nisa, terima kasih. Terima kasih Bapak Krista. Saya menyambung ke Bapak David ya Bapak David, untuk siapa saja yang menjadi anggota FKAUB ini Bapak? Ya, di FKAUB ini sesuai dengan pembentukan awal, susunan kepengurusannya itu yang awal itu adalah Dewan Penasehat. Dewan Penasehat ini adalah orang-orang yang sudah tadi disampaikan Pak Krista, dulu 25 tahun yang lalu masih muda, sekarang sudah mulai tua gitu ya. Nah, itu kita taruh di Dewan Penasehat, Mbak. Nah, ada Dewan Penasehat, kemudian di bawahnya itu ada Presidium. Nah, Presidium ini ada penambahan dari yang 25 tahun yang lalu, Islam diwakili 2. Jadi ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Kemudian dilanjutkan Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, sama penghayat kepercayaan. Semua satu. Jadi sekalipun ada yang minoritas, ada yang lebih banyak umatnya dari agama lain, tetap satu Mbak, itu kesetaraan. Nah, di bawahnya itu ada sekjen, wakil-wakil sekjen, bendahara, dan wakil bendahara. Nah, di bawahnya itu ada 3-4 departemen, ada bidang sosial keagamaan, ada bidang kaderisasi, hubungan lintas agama, dan bagian humas atau pembantu umum. Nah, ini strukturnya, dan diisi oleh semua umat dari yang 6 agama dan 1 kepercayaan. Yang penting spiritnya sama. Jadi tadi sudah dijawab oleh Romo Eko, siapapun bisa mengusulkan memberi diri untuk membantu FKAUB di dalam struktur kepengurusan, asalkan semangatnya sama, landasannya sama, ideologinya tetap Pancasila. Jadi selama kita masih punya nafas yang sama, visi yang sama, dan juga semangat yang sama untuk membingkai Indonesia dengan frame Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan. Jadi cuma itu aja yang kami sampaikan ke teman-teman. Banyak yang melamar. Kemarin ada yang mengajukan MOU kepada FKAUB dari sebuah kampus di Kota Malang. Mengajukan kerjasama, kita terima. Kita oke, tidak ada masalah. Yang penting semangat Pancasila atau kebinekaan itu tetap ada. Demikian Mbak Nisa. Iya.
Nanti kita lanjutkan kembali ya Bapak David ya, karena ada yang mau lewat. Satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Ya, masih dalam program acara Manage Your Mind, dan terima kasih pemirsa Dharma TV, Anda masih menyaksikan program acara Manage Your Mind sampai nanti pada pukul 8 malam. Ya, tentunya masih dengan beliau-beliau yang sangat luar biasa kali ini. Ya, saya lanjutkan lagi ke Bapak David ya, selaku Marisa. Sekjen dari FKAUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Ya Bapak, tadi saya Bapak menjelaskan tentang ada juga mahasiswa yang melamar ya, Betul. melamar atau MOU gitu. Betul. Itu bagaimana, bisa dijelaskan pada pemirsa Dharma TV? Iya, ada satu gerakan gitu, satu gerakan di dalam lingkungan kampus atau gerakan anak-anak muda bahwa kerinduan untuk bersatu itu sangat tinggi. Termasuk tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta Krista, kalau di awal kita jualan atribut atau logo. Hari-hari ini FKAUB ini memang bergerak untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu kepada generasi muda sebagai generasi penerus. Iya. Dan ternyata spirit ini juga ada di beberapa kampus-kampus di Kota Malang. Nah, ada kampus yang dengan sebuah tekad bergandengan tangan dengan FKAUB untuk mengimplementasikan nilai-nilai ini sebagai Tridharma Kampus, sebagai 3 program kerja di kampus pengembangan sumber daya manusia. Memang kampus, saya sebut saja Universitas Kanjuruhan Malang, Unikama Malang, rindu bahwa para mahasiswa khususnya di prodi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, itu bukan hanya sekedar memiliki knowledge tentang pengetahuan aja ya. Pancasila, tetapi mereka bisa mengimplementasikan, menerapkan di dalam kehidupannya. Karena hari-hari ini begitu banyak orang-orang muda atau generasi muda yang kurang paham, bahkan mungkin 5 dasar Pancasila itu tidak hafal sila-silanya kan begitu. Jadi itu yang kami harapkan, dan kami akan terus kerjakan supaya beberapa kegiatan-kegiatan seperti kemarin di acara kita tanggal 1 Juni kemarin di Matos, ada apel kebangsaan dan flash mob, itu membakar dan bisa menginspirasi generasi muda yang lain untuk bisa terus mengobarkan semangat kebangsaan dan Pancasila itu, Mbak. Oke, tadi saya juga menyambung ke Bapak Krista ya, Bapak ya, tentang kegiatan-kegiatan FKAUB, diantaranya mendatangi masjid, gitu ya, gereja, vihara, dan lain sebagainya. Apakah pernah ada istilahnya oknum-oknum tertentu yang memberitakan, misalkan, mengapa kok agama misalkan melakukan ini Bapak, apa seperti sholawatan gitu ya di gereja? Pernah ada berita tersebut? Menurut Bapak bagaimana itu? Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh para senior bahwa setiap pemahaman kita tentang kebinekaan ini kalau sudah pada tataran yang sudah tinggi begitu bukan sekedar knowledge lagi, itu tidak ada masalah. Contoh yang terakhir yang kami lakukan, misalkan halal bihalal dari Nadatul Ulama Kota Malang gitu ya. Ya FKAUB hadir. FKAUB hadir, duduk di depan, ya teman-teman bersolawat, teman-teman doa, ya kita ngikut, kita tidak keluar dari arena atau WO gitu ya, walk out gitu ya, enggak, kita berada bersama teman-teman. Kemudian ada acara bahkan yang lebih dekat lagi, yang lebih ini lagi waktu COVID pandemi. Jadi waktu COVID pandemi itu teman-teman nyepi, misalkan hari Rabu nyepi, hari Selasa FKAUB turun penyemprotan disinfektan. Bahkan kadang-kadang ada orang bilang, "Loh kok pura disemprot sama pendeta?" Ya enggak ada masalah. Karena tataran kita sudah tataran bukan lagi knowledge, tapi sudah tataran yang lebih tinggi. Artinya nilai-nilai Pancasila itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan yang lebih real lagi. Jadi nggak ada lagi sekat, Mbak, seperti tadi disampaikan Bapak Pendeta Krista, nggak ada lagi sekat. Jadi kalau misalkan penghayat mau acara ibadah raya, ya kami turun bersama-sama melakukan kegiatan itu. Bahkan kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan di gereja Katolik, kita membahas tentang keimanan Konghucu. Di gereja kita membahas keimanan
Hindu. Itu pernah kita lakukan. Pernah juga ya Bapak ya. Putar-putar gitu. Tapi apakah pernah ada pemberitaan negatif begitu suatu Ada. oknum tertentu? Ada, banyak yang salah paham. Bahkan Iya. ketika kita pasang banner di Stadion Gajayana itu, Iya. kita berbeda, kita Indonesia itu, banyak yang mengirim berita kepada saya supaya Pak tolong diturunkan Iya. gitu ya. Tolong diinikan. Kenapa? Karena bagi mereka itu sesuatu yang aneh gitu loh. Karena memang kita harus akui ada beberapa orang di Republik kita ini atau di kota kita ini yang belum sepaham, sepisi dengan kita. iya. Masih ada. Dan itu sampai hari-hari ini tetap ada Iya. yang ingin mengganti falsafah Pancasila itu dengan yang lainnya. Iya. Nah, kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak terus berjalan, siapa lagi yang akan menegakkan Ya, ini itu mohon semua? juga diluruskan dan juga dijelaskan kepada pemirsa Dhamma TV tentang hal tersebut Bapak, agar yang terjadi fenomena yang ada di masyarakat ini tidak terpecah belah seperti itu. Betul. Ya, silakan dijelaskan pada pemirsa Dhamma TV. Jadi harapan kami Bapak Ibu Saudara pemirsa Dhamma TV dimanapun berada, bahwa kita yang sudah memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang Pancasila atau kebinekaan itu tidak lagi bisa tergoyahkan atau terpecahkan satu sama lain. Kami yang hadir di sini sudah membuktikan bahwa perbedaan itu bukan hanya tidak bisa membuat kami terpecah perbedaan ini. Ini warna-warni baju keagamaan yang seperti ini menunjukkan bahwa toleransi atau kebersamaan itu bisa diwujudkan di tataran yang lebih tinggi. Jadi kalau di dalam tataran yang lebih bawah atau di akar rumput atau di grassroots, kebersamaan ini bisa kita wujudkan bersama-sama. Memang tidak semua bisa menerima ini. Ada beberapa oknum, tidak banyak lah, sedikit. Ya, tidak terlalu besar, tapi sedikit. Tetapi kalau ini tidak kita antisipasi atau tidak kita cegah, maka bisa akan memecah belah kebersamaan, kerukunan yang sudah kita bina selama ini di Kota Malang hampir 25 tahun ini. Iya. Karena yang namanya Pancasila itu ada pedoman juga Bapak ya. Iya. Bhinneka Tunggal Ika. Harga mati. Harga mati. Iya. Berbeda-beda tetap Satu juga. Iya, luar biasa sekali. Ya, terima kasih Bapak David. Saya beralih ke Bapak Suyanto ya Bapak ya. Saya juga penasaran Bapak Suyanto. Sebelum saya ke sini, saya kira tadi itu adalah forum kerukunan umat beragama. Ternyata setelah saya baca-baca dan saya pahami, dialog kita ini bersama dengan forum komunikasi antar umat beragama. Nah, adakah perbedaan Bapak antara FKAUB dengan FKUB? Ini saya penasaran dan tentunya ini bisa menjawab juga rasa penasaran pemirsa Dhamma TV. Silakan monggo. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nisa pertanyaannya. Para pemirsa Dhamma TV yang saya hormati, mungkin masyarakat Malang ada yang tanya, tapi tanya kemana nggak tahu ini. Nggak tahu. Ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, ada FKAUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Ya, sedikit saya informasikan bahwa FKAUB sudah saya sampaikan tadi, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama itu dideklarasikan 20 September 1998. Sedangkan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama itu didirikan berdasarkan peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006. Di seluruh provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai tingkat kecamatan memang diimbau dibentuk secara struktur oleh pemerintah, yaitu mulai 2006 sejak berlakunya peraturan bersama ini. 2007. Ya, mulai 2007 dibentuk di berbagai kota. Jadi selisih dengan FKAUB ya kurang lebih hampir 10 tahun ya di berbagai kota termasuk di Malang baru didirikan FKUB. Iya. Ya gampangnya kalau FKUB itu memang dibentuk oleh pemerintah, dibiayai oleh pemerintah. Tapi kalau FKAUB yang kami ini dibentuk oleh masyarakat secara bottom up dari bawah atas dasar kesadaran untuk menerima dan menghargai perbedaan tadi, untuk bisa berkarya bersama-sama menjaga
keutuhan, persatuan dan kesatuan negara kita, bangsa kita, atau menjalin persaudaraan sejati. Nah, kami tidak dibiayai oleh pemerintah, tidak dibiayai oleh lembaga-lembaga manapun, tapi kami bantingan. Artinya ya, kalau mengadakan kegiatan, iuran dari sesama komponen FKAUB ini, dan juga dari bantuan masyarakat, umat beragama, lembaga, ormas yang punya kesadaran untuk merajut persaudaraan sejati, mereka memberikan dukungan. Dan selama ini boleh dibilang meskipun kami tidak diberi anggaran oleh pemerintah, kegiatan-kegiatan kami tidak pernah minus. Artinya dukungan dari masyarakat itu luar biasa. Bahkan kegiatan kelar, selesai, tuntas, ya ada saldo-saldo sedikit untuk modal kegiatan berikutnya. Seperti itu. Jadi gampangnya FKAUB itu ya plat hitam lah. Kalau FKUB itu plat merah, itu milik pemerintah. Tapi kami tidak istilahnya bersaing, berkompetisi, tapi kami saling mengisi. Ada tugas-tugas utama FKUB, yaitu menjaga kerukunan, izin pendirian rumah ibadah itu ditangani oleh FKUB. Tapi kami lebih ke aplikatif ya, bagaimana membangun kebersamaan. Contohnya isu radikalisme itu sudah memasuki seluruh lini komponen kemasyarakatan, baik instansi, organisasi, kampus-kampus, sekolah-sekolah, generasi muda itu sudah banyak yang terpapar radikalisme. Nah, kita punya kesadaran untuk menjaga. Kalau sampai itu yang berlanjut, kemudian tidak ada pembanding, ya kami berbuat sebagai pembanding lah, supaya ya gerakan radikalisme masih jalan demikian kencangnya. Kami FKUB membangun kesadaran misalnya dengan memperingati hari lahir Pancasila, kita mengadakan apel kebangsaan, parade lagu-lagu nasional di Matos kemarin, cukup sukses, ada ya 300-an generasi muda berkumpul. Dan itu di Matos, belum pernah ada apel kebangsaan di Matos. Saya kira FKUB. Nah, kami mengambil porsi-porsi semacam itu sehingga bisa saling mengisi dengan FKUB. Jadi selama ini FKUB dan FKAUB tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita bisa bersinergi. Baik, tetap kompak. Untuk menjaga Malang damai. Luar biasa sekali. Ya, Bapak Suyanto, nanti kita akan lanjutkan kembali Bapak ya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Ya, masih dalam program acara Manage Your Mind pemirsa, dan ini adalah segmen kita terakhir. Tapi jangan khawatir pemirsa ya, tetap terus saksikan program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 7 malam. Tentunya hanya di Dharma TV, selalu damai di hati. Ya, Romo Eko, ya, kemudian Bapak Andi, kemudian Bapak Fahaza, Bapak Yanto, Romo Mangku, Pendeta Krista, dan juga Bapak David. Ya, saya hafal ya sudah ya. Iya, tadi saya ke Bapak Suyanto menjelaskan tentang perbedaan FKAUB dan juga FKUB. Jadi ini untuk manfaatnya atau kegiatannya ini hampir samakah Bapak untuk FKAUB dan juga FKUB sendiri? Ya, saya rasa visi misinya sama, yaitu bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, konsensus kebangsaan kita itu tetap membara di hati seluruh masyarakat Indonesia Malang, menjaga kedamaian, kerukunan. Hanya mungkin karena keterbatasan, masing-masing ada keterbatasan, sehingga tidak bisa semuanya diselesaikan oleh satu pihak, misalnya FKUB saja. Juga tidak bisa diselesaikan oleh FKAUB. Maka dengan adanya FKUB dan FKAUB bisa saling mengisi, bisa saling melengkapi. Bersinergikah? Bersinergi, begitu. Apakah selama ini sudah dilakukan Bapak antara dua forum ini? Ya, bahkan presidium kami, Romo Iko itu, beliau juga anggota aktif di FKUB. Begitu, jadi beliau juga aktif ya, di Bapak, FKUB. Jadi seperti itu. Dua-duanya ini sama-sama bersinergi. Awal-awal FKUB
berdiri di Malang, itu sebagian presidiumnya atau komponennya ya dari FKUB. Waktu itu ada Pak Kiai Haji Khosid Askandar, kemudian ada Bunsu Anton, Pak Ida Bagus Bajera, itu masuk di FKUB, tapi tidak keluar dari FKUB. Oh, gitu. Kenapa FKUB kok nggak melebur saja ke FKUB? Iya, Lagi-lagi pertanyaannya, tadi, iya. ada hal yang tidak bisa dikerjakan secara keseluruhan oleh FKUB. Kamilah yang menambal, yang akan mengisi, yang akan melengkapi. Dengan begitu ya semakin baik diharapkan begitu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Soeyanto. Saya sekarang ke Romo Mangku. Ya. Ya, Romo, apa tugas utama dan fungsi dari Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, Romo? Baik, kalau berbicara masalah tugas dan fungsi kiranya ini ada cukup luas skopnya. Begini, saya akan berbicara dulu. Sesuatu yang kita bentuk mesti ada sasaran tugas. Nah, yang perlu kita wujudkan di sini adalah yang paling utama adalah bagaimana menciptakan kerukunan antar umat beragama di bumi Indonesia ini. Nah, khususnya karena kami berdomisili di Malang, termasuk Malang Raya, tentunya bagaimana menciptakan stabilitas keamanan, kerukunan antar umat beragama. Yang jelas di sini kalau kita sudah ada pada tataran rukun, yang namanya rukun, stabilitas itu mesti akan tercipta. Tetapi kalau kita ya rukun saja tidak bisa, bagaimana stabilitas? Nah, ini pondasi kuat harus kita cipta. Nah, disinilah yang perlu kita tanamkan kembali. Yang belakangan ini memang FKAUB gencar sekali menanamkan kegiatan-kegiatannya bagaimana membina anak-anak muda kita untuk kedepannya. Kalau yang tua-tua ini yang sekarang sudah presidium ini sudah merasakan pahit getirnya perjuangan, bagaimana menangani masalah ketidakstabilan keamanan baik nasional maupun regional atau keamanan lokal. Seperti tadi Bapak Krista menjelaskan, inti awal dari berdirinya FKUB adalah dari situasi yang ya boleh katakan tidak aman. Saling fitnah, saling rongrong, saling merusak. Nah, di sini inilah FKAUB dalam kiprahnya merajut persaudaraan sejati, seperti tadi Romo Eko dan presidium-presidium lain sudah mengutarakan. Artinya di sini kita yakin bahwa dengan adanya kerukunan antar umat beragama, stabilitas nasional atau stabilitas lokal di daerah masing-masing itu akan tercipta. Nah, ini fungsi utamanya. Jadi di samping kita mempunyai fungsi utamanya dikemas dalam bentuk tujuan FKAUB, juga yang perlu kita sekarang tindak lanjuti adalah bahwa negara Republik Indonesia itu kan tidak hanya terdiri dari satu suku bangsa, berbagai macam suku yang disebut dengan sara suku, ras, antar agama. Artinya budayanya banyak, kelompoknya banyak, kemudian kepercayaannya juga banyak. Nah, ini kalau kita tidak kemas dalam satu kesatuan kerukunan, ya contoh saja begini. Saya kadang-kadang begini, saya di samping saya juga sebagai presidium, saya juga kadang-kadang menanamkan ke umat saya bagaimana menciptakan keamanan dan stabilitas kerukunan di antara kita dulu. Kalau kita tidak rukun, bagaimana rukun dengan orang lain? Nah, itu. Nah, inilah yang apalagi di dalam keyakinan kami ini semua adalah bersaudara. Wasudewa Kutumbakem. Artinya ya kami bersaudara dengan Bapak Krishna, kami bersaudara dengan Pandita Suyanto. Bersaudara sini bukan arti lahir dalam satu bukan, darah, tapi dalam satu nuansa kerukunan beragama yang harus kita bina. Nah, ini yang harus kita ciptakan. Nah, karena tadi sudah masuk banyak ke toleransi, tadi sudah banyak dari presidium menjelaskan. Di dalam kaitannya untuk menciptakan kerukunan itu memang perlu kita menggembor-gemborkan lah, kalau menurut saya, mari kita gembor-gemborkan kali toleransi.
Toleransi apa? Toleransi di segala bidang. Yang paling utama adalah toleransi kerukunan antar umat beragama. Nah, kalau toleransi ini sudah bisa dipegang, apapun programnya, apapun, apalagi program pemerintah, apapun yang akan dicanangkan oleh pemerintah, baik untuk membangun wilayah dan membangun sumber daya manusianya, saya kira tidak ada masalah. Inti pokoknya adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Inilah endingnya di dalam FKAUB itu seperti. Nah, ini yang mungkin nanti kalau kurang lebih mungkin akan ditambahi dari Presiden. Ya, Romo Mangku, untuk fenomena yang terjadi saat ini adanya media sosial ya Bapak ya, yang terjadi adalah krisis toleransi, kemudian anak muda zaman sekarang ini terpapar oleh radikalisme seperti itu ya, terorisme bahkan. Nah, itu bagaimana upaya forum komunikasi antar umat beragama untuk menangkis itu semua Bapak, karena yang saya lihat di media sosial itu perbedaan agama ini saling bagaimana ya, saling olok-olok seperti itu, bahkan mohon maaf Tuhan ini seperti apa ya istilahnya dibanding-bandingkan gitu, dibanding-bandingke. Ya, menurut Romo Mangku bagaimana? Baik, inilah menjadi kalau di dalam kami dalam satu forum komunikasi menjadi tugas utama yang kami harus pikirkan secara berjenjang berlanjut. Karena begini, pengaruh media sosial, apalagi kalau sekarang katanya zaman milenial 4.0, kemudian akan dihadapi dengan 0.5 dalam industri. Nah, ini harus kita persiapkan. Tetapi begini, sesuatu yang ada itu kan sebenarnya boleh dikatakan tidak dalam skop manajerial atau dalam skop menyeluruh. Tetapi ada beberapa komponen-komponen atau beberapa boleh dikatakan riak-riak yang memunculkan sesuatu yang bisa menyebabkan intoleransi, atau boleh dikatakan yang sekarang lagi ngetren itu paham radikal ini seolah-olah muncul keras sekali, bahkan lebih cepat dari apa yang kami lakukan dalam membina umat. Nah, inilah yang perlu dikemas di dalam pembinaan selanjutnya adalah bagaimana menangkal. Tetapi kami punya contoh, ini barusan kemarin masih hangat, kami berhasil mengumpulkan tadi dibilang 300 di Matos kumpul, itu lebih. Saya sendiri yakin itu 500 lebih. Kenapa? Dari Windu saja hadirnya hampir 200 orang. Nah, itu karena dari banyak pemuda. Nah, itu artinya kan banyak yang hadir. Bahkan di sini saya lihat kalau anak-anak sudah dikumpulkan, dia tidak pernah merasa berbeda. Dia bersalaman, dia memakai pakaian ciri khasnya masing-masing, tidak canggung. Foto bersama. Bahkan dari sekjen kaget. Berbicara dengan saya, Romo, ini mulai kapan pecalang bisa ikut anak-anak di sini? Nah, inilah merupakan suatu wujud bahwa untuk menangkal paham-paham yang dapat meronggong stabilitas keamanan kita atau sebagai negara Republik Indonesia, ya ini perlu kita tanamkan kembali di anak-anak kita berbagai macam cara, dan tidak hanya mengumpulkan muda-mudinya saja, termasuk juga di kelompok atau di tingkat boleh dikatakan dewasa dan sepuh ya. Contohnya seperti tadi kunjungan ke gereja, kunjungan ke pura, kunjungan ke masjid, mendatangi tokoh-tokoh yang senior. Kami pernah ya lengkap presidium hadir di PCNU, tidak salah, jalan di sekretaris PCNU kami sowan, kami hanya berbincang-bincang. Nah, ini adalah menanamkan bahwa kami itu apa istilahnya harus berani tampil untuk menangkal hal-hal yang negatif. Apalagi ini yang perlu diperhatikan adalah pengaruh media sosial ini akan lebih cepat sekali dan cepat sekali, bahkan ini jangan-jangan sampai mampu meracuni anak-anak kita. Nah, ini yang perlu kita. Artinya begini, dengan menanamkan kepada generasi penerus, kami di FKAUB berusaha untuk menanamkan semua hal-hal yang sudah ditanamkan oleh founding father kita, mulai dari zaman kalau kita bergerak dari zaman perjuangan, dari zaman 08 pergerakan nasional, kemudian Sumpah Pemuda, kemudian perjuangan kemerdekaan 1, 2, kemudian mengisi kemerdekaan, dan zaman modern ini termasuk juga pada zaman
sosial ini, zaman IT ini, nah kita harus selalu ada kegiatan, ada tempat. Saya kira ini. Luar biasa, terima kasih Romo Mangku. Selanjutnya saya tadi juga mau bertanya dengan Bapak Fahaza, ya Bapak Fahaza. Ya, pertanyaan saya ini tentang apakah selama terbentuknya FKUB terdapat kendala dan hambatan yang dialami Bapak Fahaza? Iya, jadi sebenarnya kita ini kan sudah 25 tahun ya. Iya. Dulu itu di Republik ini atau katakanlah di Malang ini forum-forum semacam itu kan tidak banyak, cuman beberapa saja, 1-2. Nah, salah satu komitmen kita itu kan adalah membangun bagaimana masyarakat itu bisa punya semacam komunitas, forum-forum, tidak hanya lintas agama tapi lintas budaya, lintas suku dan ras. Nah, akhirnya setelah 25 tahun kita lihat banyak sekali bermunculan, tumbuh forum-forum lintas agama. Kalau tadi disebutkan ada FKUB, di Malang itu juga ada generasi muda antar umat beragama, ada perempuan antar umat beragama, banyak sekali forum-forum itu, ada kelompok teman-teman dari Gus Durian. Nah, itu akan artinya bahwa apa yang sudah kita kampanyekan selama ini juga membuahkan hasil. Tentunya kendala-kendala yang selama ini terjadi juga banyak. Tantangan-tantangan kita itu seringkali berbenturan ketika di masyarakat. Yang ketika terjadi potensi-potensi konflik, itu yang bisa menyelesaikan itu adalah FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Karena pendekatan yang dilakukan itu sangat berbeda, nilai-nilai humanis, kemudian nilai-nilai pendekatan yang relatif santun itu dilakukan kepada tokoh-tokoh, kemudian mendiskusikan apa sih masalah yang terjadi. Nah, makanya kemudian kendala-kendala itu sering kita hadapi dan bisa kita selesaikan, termasuk kegiatan-kegiatan itu tadi disampaikan tidak ada pernah satupun pemerintah membantu, tapi kita juga punya komitmen untuk bantingan atau apa untuk bisa bergerak kegiatan semacam ini. Bahkan dulu sebelum ada FKUB itu kita sering jadi kunjungan dari provinsi untuk survei, untuk wawancara dan sebagainya, sering kali itu. Mungkin itu menjadi cikal bakal berdirinya FKUB. Nah, harapan kami ke depan nanti ya forum-forum semacam ini bisa tumbuh, apalagi untuk generasi muda ya, untuk menangkal medsos dan sebagainya. Saya pikir mau tidak mau ya gerakan-gerakan semacam ini yang kita lakukan. Kita sudah banyak kegiatan yang dilakukan di alun-alun. Kita pernah mengadakan Barian Anak Nusantara ketika malam 17. Kemudian kalau keliling ke tempat ibadah itu sudah pekerjaannya itu. Jadi kita berbeda itu sudah biasa. Saya pikir itu. Jadi untuk hambatan selama ini bukan berarti mematahkan semangat gitu. Betul. Ya Mbak Fahaza ya. Tetap justru maju. Hambatan kita yang kita hadapi selama ini kepada anak muda, generasi muda, bagaimana menanamkan atau memberi contoh. Kita paling tidak memberi contoh. Kalau di agama saya itu istilahnya uswatun hasanah. Bahkan kalau di agama Islam itu kan ada firman Allah, lakum dinukum waliyatin, agamamu, agamaku. Itu kan artinya Tuhan memang menciptakan kita berbeda, tapi bagaimana kamu saya ciptakan berbeda itu bisa mengimplementasikan kerukunan, persatuan dan kekuatan dari
masyarakat itu sendiri. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Fahaza. Kemudian saya berlanjut ke Bapak Andi. Masih semangat Bapak Andi? Pertanyaan saya sederhana saja Bapak. Bagaimana selama ini respon masyarakat terhadap keberadaan dari FKAUB sendiri? Baik Mbak Lisa. Jadi respon masyarakat selama ini itu baik sekali dan sangat bagus. Karena apa? Kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan oleh para presidium itu adalah kegiatan yang langsung menyentuh hati masyarakat. Seperti kemarin yang kita lakukan adalah kegiatan pembagian sembako untuk 100 anak disabilitas. Itu benar-benar sekali menyentuh hati masyarakat dan inilah kegiatan yang selama ini mungkin pemerintah atau lembaga lain belum melakukan. Tapi kita awali di FKAUB ini. Selain kegiatan tersebut, kita juga melakukan ajang sana ke tempat-tempat ibadah. Dan ini bisa mengubah pola pikir masyarakat. Bahwa yang sebenarnya masyarakat itu berpikir negatif tentang kenapa sih umat ini kok boleh masuk ke tempat ibadah itu, seharusnya kan nggak boleh. Nah ini mindset masyarakat seperti ini yang harus kita edukasi bahwa perbedaan itu bukanlah suatu permasalahan, tapi perbedaan itu indah. Jadi secara nggak langsung masyarakat menganggap bahwa semua kegiatan FKAUB ini adalah baik dan bagus untuk mengedukasi generasi berikutnya. Oke, baik. Jadi adanya respon masyarakat terhadap FKAUB ini luar biasa sekali ya Bapak ya, luar biasa sekali. Mbak Nisa, kalau saya tambah dikit ya, artinya gini, kita ini kan yang ada hadir ini kan agama-agama yang dalam tanda petik formal dianggap oleh negara, Islam, Kristen, Hindu, Protestan dan sebagainya. Kita ingin mengembangkan yang jauh lebih dari itu. Sebenarnya agama yang ada di Malang atau di Indonesia itu kan banyak. Iya. Nah, kita akan membuka pintu itu juga. Mungkin agama Tao yang sudah gabung itu Konghucu, Penghayat. Ini pun segmennya atau organisasinya juga banyak. Di Islam juga banyak. Ada NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Kita membuka semua itu dengan syarat ya menghargai perbedaan, satu visi dan menjaga persatuan untuk Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Oke, ya Bapak, sebelum saya akhiri untuk kesempatan manajemen kali ini, nanti kalau saya bilang FKAUB Malang 25 tahun merajut persaudaraan sejati, begitu ya Bapak ya. Langsung saja, FKAUB Malang 25 tahun merajut persaudaraan sejati. Baik, terima kasih dari Romo Eko, Bapak Andi, Bapak Fahaza, Bapak Suyanto, Romo Mangku, Pendeta Krista dan juga Bapak David. Terima kasih sudah berdiskusi luar biasa sekali. Semoga sehat selalu dan juga sukses selalu semuanya. Kita akan lanjutkan lagi di episode mendatang. Ya, terima kasih. Ya. Baik pemirsa Dhamma TV, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Manage Your Mind. Tetap terus saksikan program acara Manage Your Mind di episode selanjutnya. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam, Dhamma TV, selalu damai di hati. Sampai jumpa.